Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Saya mohon dengan sangat berhenti melakukan tindakan-tindakan pencerobohan atau hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bagi kedua negara. Jangan jadikan ini mengatasnamakan negara, mewakili negara. Karena apa yang dilakukan ini hanya oknum semata, tidak lebih daripada itu. Jadi stop melakukan hal-hal negatif di media sosial, terutama hal yang tidak ingin didengar, dilihat oleh pemimpin negara kita dari Indonesia dan juga Malaysia. Atuk Malaysia ini terlampau pede remehin Indonesia. Ujung-ujungnya malu telak setelah disekolahkan. Apa sih? Kenapalah Atuk ini melayan konten-konten kreator yang membuat video-video provokasi macam itu ya guys ya. Sepatutnya Atuk ini janganlah melayannya. Biasalah ya. Setiap negara pasti ada aja konten kreator yang mencari cuan dengan memberikan membuat video-video provokasi gitu ya. Sepatutnya kita sebagai rakyat jangan kita mudah terprovokasi ataupun jangan mudah kita menanggapi apa yang dibuat oleh para konten-konten kreator yang membuat video provokasi ini. Jadi itulah hebatnya guys, orang Indonesia ini. Dia apabila menyambut tetamu, siapapun tetamu yang datang itu secara kenegaraan lah, contoh kepala-kepala negara. Tetapi ini sangat istimewa. Presiden Erdogan ini, saya pikir ini sangat istimewa. Jadi ini satu-satunya yang saya lihat pertama kali dalam sejarah cara menyambut tetamu dengan begitu luar biasa sekali. Ini sangat keren guys ya. Presiden Pak Prabowo melakukan sebaik mungkin. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas setelah seorang tokoh ternama di Malaysia, yang dikenal dengan julukan Atuk Malaysia, baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial yang dianggap meremehkan Indonesia. Dalam pernyataannya, Atuk Malaysia menyebut bahwa Malaysia akan dibantu British untuk meratakan Indonesia jika terjadi konflik antara kedua negara. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan di kalangan masyarakat Indonesia, yang merasa bahwa pernyataan tersebut sangat menghina dan tidak menghormati kedaulatan negara. Banyak pihak di Indonesia, mulai dari politisi hingga tokoh masyarakat, mengecam keras ucapan tersebut dan menuntut agar pemerintah Malaysia memberikan klarifikasi serta meminta maaf atas pernyataan tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden Indonesia mengungkapkan rasa kekecewaannya dan menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir penghinaan terhadap rakyat dan kedaulatan negara. Indonesia adalah negara besar dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Kami berharap Malaysia dapat menghormati hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Sementara itu, pemerintah Malaysia segera merilis pernyataan yang menyatakan bahwa ucapan tersebut merupakan pendapat pribadi Atuk Malaysia dan tidak mencerminkan kebijakan resmi negara. Namun, pernyataan ini belum mampu meredakan kemarahan publik di Indonesia yang mendesak agar Malaysia memberikan klarifikasi lebih lanjut dan mengambil langkah tegas terhadap tokoh tersebut. Konflik ini telah menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial, dengan banyak netizen Indonesia yang menyerukan Malaysia dan mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat juga menuntut agar Atuk Malaysia segera meminta maaf. Sebelumnya, hubungan Indonesia dan Malaysia memang kerap diwarnai ketegangan, baik terkait sengketa wilayah maupun masalah-masalah lainnya. Namun, pernyataan terbaru dari Atuk Malaysia ini dianggap sebagai salah satu titik balik yang berpotensi memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Para ahli hubungan internasional pun mengingatkan bahwa diplomasi dan dialog yang konstruktif sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan seperti ini. Mereka mengimbau agar kedua negara dapat menahan diri dan tidak terbawa emosi demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat setelah pernyataan kontroversial seorang tokoh senior Malaysia
yang dikenal dengan panggilan Atuk Malaysia, yang mengundang reaksi keras dari publik Indonesia. Dalam videonya, Atuk Malaysia komentar yang dianggap merendahkan Indonesia. Pernyataan tersebut mengundang kemarahan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama karena isu sensitif mengenai kedua negara. Tokoh-tokoh politik Indonesia, termasuk anggota DPR dan sejumlah aktivis, segera mengecam ucapan tersebut dengan menuntut permintaan maaf dari pihak Malaysia. Ucapan seperti itu hanya akan memperburuk hubungan antar negara dan mengabaikan sejarah panjang yang telah membentuk ikatan erat antara rakyat Indonesia dan Malaysia. Di sisi lain, pemerintah Malaysia mencoba meredakan situasi dengan menyatakan bahwa ucapan tersebut bukanlah pandangan resmi negara, melainkan pendapat pribadi Atuk Malaysia. Namun, penjelasan ini tampaknya belum cukup untuk menenangkan keresahan publik Indonesia. Kedua negara yang sebelumnya telah mengalami serangkaian konflik diplomatik kecil terkait isu-isu seperti klaim budaya dan hak atas sumber daya alam, kini harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas hubungan bilateral yang semakin menegang. Banyak pihak berharap bahwa kedua negara dapat segera melakukan dialog untuk menyelesaikan ketegangan ini sebelum semakin meruncing. Para pengamat menilai bahwa ketegangan ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap hubungan ekonomi dan sosial antara kedua negara, yang selama ini memiliki kerjasama yang erat di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan tenaga kerja. Saat ini, Indonesia menantikan respons resmi dari pemerintah Malaysia dan berharap agar tindakan yang tepat segera diambil untuk meredakan situasi yang kian memanas ini.